Oke, kita lanjut ke penawaran. Di transaksi ini, kita bisa klik transaksi, kemudian customer, kemudian diklik lagi quotation. Kita buat penawaran baru. Di sini access to follow up dikosongkan saja. Kemudian di customer kita pilih bisa single customer jika ingin melakukan penawaran ke satu perusahaan atau beberapa customer ya dengan mengklik multiple customer. Misalkan kita bikin 2 penawaran. Kemudian currency-nya kita pilih rupiah karena kita akan menggunakan di nasional. Kemudian show produknya bisa iya bisa tidak. Jadi bisa ada penawaran yang ditampilkan produknya, ada juga penawaran yang tidak ditampilkan produk apa. Sini ada pembukanya bisa kita edit, begitu juga cakupannya, paymentnya, ini bisa diedit dan juga penutupnya. Itu kan ditulis oleh saya. Itunya kita kosongkan saja, kop surat misalkan. Kop surat di sini ada yang surat yang sudah memakai kop, ada juga surat yang masih polos. Kalau misalkan surat yang masih polos bisa kita print kop suratnya melalui sistem ini dengan cara klik ya, kemudian submit. Sini sudah tercipta 2 penawaran ya, dengan 2 penawaran yang sama ya, yaitu ke customer yang namanya Hasan dan customer namanya Kimel. Sini belum bisa masukkan list produk karena produknya memang belum ada. Kalau kita new, sini belum ada produk karena kita belum bikin produk. Kalau gitu kita bikin produk dulu. Kemudian kita klik new. Misalkan saya bikin baju ya. Masukkan untuk dijual atau tidak. Kalau misalkan dia ini untuk ditampilkan di customer, maka di sini harus ditulisnya dipilihnya untuk dijual. Ini kita kosongkan. Tipenya adalah produk. Minimum stoknya misalkan harus ada 10. Ketika sudah masuk, kita bisa masukkan komponen di sini, komponen produk. Ya, di sini komponen produk komponen produk terdiri dari material, ACC, finishing, product size. Ini bisa dimasukkan dari master kategori, produk kategori dari sini ya. Kita sudah masukkan di sini. Jika ini misalkan ini ini saya tidak dipakai, berarti kita bisa ngurangin dari master produk kategori ini. Ya, dari misalkan material terbuat dari apa aja nih? Dari anyaman, dari frame. Nah, di sini bisa dimasukkan anyam, misalkan anyam ini berjumlahnya 1. Kalau misalkan seperti misalkan membuat roti ya. Di sini diperlukan tepung gitu ya, tepung terigu misalkan. Di sini tepung terigu jumlahnya adalah 1 bagian. Kemudian di sini biayanya berapa untuk 1 bagian tersebut? Misalkan biayanya adalah 1.300 misalkan seperti itu ya. Kemudian kita edit. Oke, editnya satu persatu. Edit gitu ya, satu persatu. Jadi ketika kita back, di sini langsung ada harganya HPP 1.300 ya. Diambil dari komposisi tadi. Itu gunanya komposisi. Nanti komposisi ini produk ini juga bisa dimasukkan gambar ya, bisa dimasukkan gambar. Kita masukkan gambarnya bisa. Misalkan baju. Saya masukkan gambar baju. Oke, bisa saya masukkan gambar baju di sini. Ya, ini bisa ditambah terus, tambah. Dan bisa di print hasilnya menjadi detail produk ya. Oke, ini detail produk. Karena tadi yang dimasukkannya nggak lengkap, jadi di sininya material kosong, saya kosong gitu ya, karena yang dimasukkan tidak lengkap. Seperti ini. Jadi komposisi produk ini tidak wajib ya. Kemudian setelah produk ini dimasukkan, barulah nanti di di sini di
Saya salah masukin ya tadi, masukinnya di ini di server lokal. Sedangkan ini kita lagi live di server internasional. Oke, seperti ini. Oke, setelah dimasukkan bajunya, setelah dijadikan ini tadi anyam kita ya, kita pilih materialnya adalah anyam ya, anyam satu dengan komposisi satu bagian. Nah, ini finishingnya nggak kita masukin, jadi di sini masih kosong. Setelah dibuat produk setelah dibuat, maka di quotation ini nanti kita bisa masukkan produk. Ini sudah ada bajunya. Price-nya ini bisa kita rubah. Misalkan price-nya adalah ini 1625, ini bentuknya rupiah, ini koma ya, bukan titik ya. Ini koma, ini jadi ini koma, bukan titik. Ini hasilnya nih, 1625. Ini udah termasuk PPN nanti. Nanti ada perhitungannya yang di tadi produk nanti. Tapi ini masih bisa dirubah. Misalkan harga baju tersebut adalah 13.000. Oke, setelah jadi kita bisa print. Di sini ada kirim email. Ini kirim emailnya sekarang belum berfungsi karena masih di server kita. Nanti mungkin kalau sudah dipindahkan ke server klien, send email ini berfungsi. Insya Allah. Nanti di sini juga ada print quotation atau print penawaran. Seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini print penawarannya. Ini kepotong ya. Oke, ini seperti ini penawarannya. Nah, ini tadi produk yang kita masukkan ya. Oke, kemudian di sini juga ada revisi, misalkan gini. Misalkan ketika kita melakukan penawaran yang pertama, ini ternyata tidak berhasil karena mungkin kemahalan. Kita bisa melakukan penawaran kedua dengan cara klik revisi. Nah, di sini nanti ada tulisan revisinya revisi 1. Kalau di sini kan masih original ya, dengan quotation nomor yang sama. Cuman di sini quotation yang original, ini quotation yang revisi 1. Kita bisa edit dari harga produknya. Akan harga produknya tadi 13.000, kita edit jadi 12.000 misalkan seperti itu. Mungkin nanti ini yang berhasil ya. Oke, selanjutnya adalah setelah terjadi quotation atau penawaran ini, kita bisa langsung masuk ke PO. Misalkan mereka memberikan PO-nya bisa kita masukkan dulu ke sistem, bisa juga tidak. Maksudnya dimasukkan ke sistem agar PO tersebut bisa kerekap ke database bahwasanya memang ada permintaan. Jika misalkan tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, yang penting nanti invoice-nya langsung dimasukkan. Gitu. Ini contohnya misalkan kita masukkan PO ya. Kita masukkan PO. Pilih customer-nya siapa, misalkan Hasan, ini tadi pesan dengan rupiah, currency-nya rupiah. Kemudian di sini date-nya, tanggal berapa, dia pesannya, ada diskon atau tidak. Oke, di sini boleh diisi, boleh tidak. Ini untuk catatan pribadi perusahaan aja ya, ini nggak diharuskan. Kemudian di sini bisa masukkan tadi produknya, produk yang di PO-kannya apa. Misalkan tadi produknya ini ada variannya bisa drill, nilon, cotton, sutra, wool gitu ya. Nah, price-nya tadi 1625, misalkan kita dealnya di 1600 agak. Ini masih bisa diedit. Dealnya di 1600 misalkan gitu. Kuantitinya dia pesan misalkan 12 buah. Oke. PO-nya telah jadi. Nah, di sini juga kita bisa print invoice tersebut. Nah, ini kalau misalkan PO-nya di-scan, kita bisa masukkan scanannya ke sini. Maksudnya supaya kalau seandainya PO tersebut hilang, kita bisa ngeprint lagi atau bisa ngelihat PO tersebut yang asli dari bawaan si customer, bisa kita lihat langsung di sistem gitu. Kita print sini, print invoice-nya.
nggak di print juga nggak apa-apa, karena ini memang sifatnya untuk internal. Oke, selanjutnya adalah invoice. Ada beberapa perusahaan yang melakukan transaksinya dimulai dari invoice ya, bukan dari penawaran, bukan dari PO, tapi langsung invoice. Nah, jika Anda termasuk perusahaan tersebut, maka di sini customer dia bisa langsung kita masukkan customer tersebut melalui invoice. Kemudian klik new. Kita pilih di sini ada proforma, original, dan copy ya. Bisa proforma invoice atau PPI, original invoice ataupun copy invoice. Proforma invoice ini biasanya sebelum ditagihkan kita deal-dealan dulu sama customer. Ini kayak gini invoice-nya ya, oke enggak misalkan gitu ya. Kalau oke biasanya nanti jadi original invoice. Kita bikin proformanya dulu, proforma invoice dengan customer Hasan ini. Kan ada diskon 50. Ada PPN apa enggak? Kemudian ini ada pembayarannya seperti apa, bisa diedit. Oke. Kita lanjut aja, di skip. Nah, ini signature apakah langsung ada otomatis ada tanda tangan atau tidak? Ketika kita sudah bikin, biasanya mereka membuat DP. Nah, membuat DP ini pertama-tama ini amount-nya masih kosong karena kita belum memasukkan list produk. Jadi kalau nanti ada DP, boleh list produk yang kita masukin dulu, boleh juga DP-nya dulu yang kita masukin. Misalkan saya masukin dulu list produknya ya. Mereka memesan misalkan barang yang tadi. Nah, di sini. Ini saya sudah setting di identity-nya. Master identity. Dia internasionalnya ini internasional tidak, kemudian jenis produknya ini terkait invoice. Ini jenis produk ada terkait invoice, ada tidak terkait invoice. Jika kita melakukan terkait invoice, maka otomatis di new product ini, di produk invoice ini, ketika diklik pasti kosong. Karena apa? Kita akan membuat produk yang hanya untuk invoice ini saja. Jadi ketika diklik nggak akan muncul yang tadi, yang kita masukkan di master produk tadi nggak akan muncul. Karena dia di master produk itu tidak masuk ke invoice, tidak berhubungan dengan invoice. Jadi ini adalah invoice baru. Misalkan gini, ada yang pesan gamis misalkan, kita klik gamis gitu ya. Gamis. Nah, gamis ini terkait dengan invoice-nya nomor ini 20200001. Ketika pilih varian, masukkan harganya. Misalkan harganya adalah 280.000. Dia pesannya adalah 10 biji misalkan. Submit. Oke. Maka gamis ini akan otomatis masuk ke dalam master product. Kalau kita lihat di master product, nah jadi ada dua. Tadi baju kaos dan ada gamis. Ini gamis ini sudah dikaitkan dengan invoice, ya. Jadi ketika kita misalkan kita akan melakukan lagi new di invoice tersebut, gamis ini akan muncul. Nah, karena gamis ini memang sudah terkait dengan invoice ini, sudah dikaitkan. Tapi kalau misalkan kita settingnya di master identity ini, kita settingnya adalah tidak terkait invoice, ya, tidak terkait invoice, gitu. Maka ketika kita pilih produk baru, semuanya akan muncul, termasuk yang baju kaos akan muncul. Ya, jadi ini tergantung nanti pengaturan di master identity-nya. Saya balikan lagi master identity-nya ke ini, ke tidak terkait invoice ya. Kita pilih lagi ke tidak terkait ke terkait invoice. Jadi dimasukkan ke terkait invoice karena ini memang tutorial ini sedang memakai untuk konveksi untuk bahana, jadi HANA konveksi ya. Karena di HANA konveksi ini dia memakai jenis produknya yang terkait dengan invoice. Jadi produk itu akan dibikin sesuai dengan invoice. Kalau nggak ada invoice ya produk itu nggak dibikin. Ada juga yang pabrik-pabrik yang nggak seperti itu. Ada juga yang mereka yang memang punya produk sendiri baru dipasarin. Tapi berbeda dengan yang HANA konveksi ini, dia memang membuat disesuaikan dengan
keinginan pelanggan, misalkan artis-artis yang ingin custom baju, itu kan produknya nggak tentu ya. Jadi saya masukkan ke terkait invoice. Oke, selanjutnya adalah saya balikan lagi. Ya, ini sudah terkait invoice, hanya ada gamis saja. Oke, misalkan kita ingin membuat produk baru. Nah, produk di sini kan baru ada gamis tadi ya. Saya ingin membuat produk baru. Oke. Jadi di dalam invoice ini ada produk baru. Tadi gamis, sekarang adalah topi misalkan. Topi bundar. Bahannya apa? Harganya adalah 30.000 misalkan gitu. Belinya satu. Oke. Sini ada 2.800.000 ditambah 30.000. Berarti di invoice-nya ditagihkan 2.829.950. Dia akan DP. Nah, untuk melakukan DP kita klik yang tanda uang ini, payment. Klik. Misalkan dia akan DP 3 juta ya. Maaf. Jadi akan DP misalkan 300.000 ataupun DP 500.000 misalkan. Klik new. DP yang pertama ini, DP yang pertama dibayarkan dari siapa? Ini sudah ada langsung dibayarkannya. Ini nggak usah di otak-atik, tapi kalau mau diisi ya nggak apa-apa, mau dirubah nggak apa-apa sih. Ini tanggalnya misalkan tanggal pembayaran kemarin, misalkan kemarin lupa bayarnya, sebenarnya kemarin cuma lupa dimasukin ke sistem, nggak apa-apa, ini nanti dimasukkan ke 14 gitu. Kemudian ini kalau ada faktur pajaknya dimasukkan, ini ada buktinya, kita masukkan juga bukti pembayaran mereka kalau ada. Setelah disubmit, ini sudah menjadi nomor payment. Ini sudah ada PIC bla 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 bla, udah menjadi nomor payment. Tinggal sekarang kita masukkan pembayaran mereka. Misalkan mereka akan membayar 2 kali dengan cara cash dan transfer. Maka di sini kita bikin 2 kali. Pertama cash dulu, new. Kita akan masukkan kemana? Ke Bcash atau akan masukkan ke Petty Cash atau mau ngambil paymentnya dari saldo. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan saldo ya. Misalkan Hasan ini punya saldo. Oke, kita pertama akan masukkan dulu ke Bcash ya, dengan jumlah 200.000 misalkan. Kita masukkan 200.000 ke Bcash. Sorry, tadi paymentnya nggak dimasukin, lupa. Ulang ya. Payment metodenya cash, masukkan ke Bcash. Dia bayar 200.000. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan saldo. Nah, di saldo kita akan membayar langsung misalkan segini. Kita submit. Saldo kurang ya, karena Hasan ini belum punya saldo. Misalkan dia saya mau ini ya, mau nitip ya, saya mau nitip duit di sini, jadi saldo saya di situ. Ya, berarti kita harus masukkan dulu saldo di transaksi. Kemudian customer, kemudian sini ada saldo. Saya buka di tab baru ya. Ini ada saldo, kita masukkan dulu customernya. Customernya adalah Hasan, currency-nya rupiah. Kemudian amount-nya misalkan dia mau masukin 5 juta. Ya, jadi dia punya saldo di kita 5 juta nih ya. Sini adalah saldo histori, ini saldo histori, nanti bisa dilihat ya. Ini belum ada transaksi untuk saldo ini, jadi masih kosong. Kita balik lagi. Karena dia sudah punya saldo, maka saya mau buat pembayaran yang baru dari saldo. Saya mau memotong saldo dari Hasan, tapi kata Hasan, saya nggak mau semua dulu, saya mau bayarnya ambil 300.000 dulu dari saldo ya. 200 cash, 300 dari saldo, jadi 500.000 totalnya. Oke, sekarang 300.000 dulu, tapi dari saldo. Oke, jadi dia punya pembayaran yang satu dari saldo, 300.000, yang satu lagi cash. Yang mana cash ini nanti akan dimasukkan ke Bcash. Jadi cash itu tadi ada 2 pilihan, mau dimasukkan ke Bcash atau Petty Cash. Kita back. Oke, sini amount-nya sudah ada 500.000 ya. Jadi tadi sudah dilakukan pembayaran untuk hari ini sejumlah 500.000. Nah, di sini apakah ada biaya atau tidak dalam payment ini? Kadang-kadang di payment itu ada biaya, misalkan biaya ongkos untuk mengirimkan kwitansi melalui JNE. Nah, misalkan, saya perlu kwitansinya dong, pakai JNE, berarti kan kita harus masukin biayanya.
Biayanya misalkan biaya JNS 9.000 misalkan untuk dokumen kwitansinya hari ini. Jumlah maaf, ini remark adalah ongkir dokumen via JNE. Dokumen kwitansi via JNE. Jumlahnya adalah 9.000 yang akan dibayarkan dari Bcash bisa atau PT Cash bisa. Di sini ada amount-nya 500.000 yang sudah bayarkan dan ada biaya 9.000 ya. Kita back dulu. Ya di sini di invoice ini nanti sudah kelihatan di sini ada payment-nya 500.000 ya. Payment-nya 500.000. Oke, di sini bisa di print invoice-nya. Nah, ini adalah contoh invoice, performa invoice-nya seperti ini. Nah, seperti ini invoice-nya. Kemudian tadi di payment-nya itu sendiri, di list payment-nya ini jumlahnya 500.000 dan ada biaya 9.000. Tapi biaya 9.000 ini menjadi beban bagi perusahaan ya, nggak di-charge ke customer nih. Oke, kita lanjut. Di sini saya tadi barusan ngecek dulu. Ini 280.000 dikali 10 ya. 280.000 dikali 10. Ini 2.800.000. Kemudian ditambah 30.000 sama dengan 2.830. Tapi di sini 2.830, di sini enggak 2.830, tapi 2.829.950. Kenapa? Karena di sini tadi ada diskon 50. Saya tadi masukkan diskon 50 di sini. Nah, ini ya. Masukkan diskon 50. Kalau misalkan saya masukkannya diskonnya 100.000 misalkan. 100.000 otomatis di sini jadi 2.730. Nah, seperti itu ya. Oke, ini baru paymentnya dia 500.000. Sekali lagi tadi saya tekankan cost yang ini, cost yang 9.000 ini hanya database kita, tapi tidak menambah beban kepada customer untuk bayar ya. Jadi 9.000 ini tidak menambah beban ke customer. Jadi ini memang benar-benar beban di kita. Nah, jadi mereka bayar sesuai dengan tagihan awalnya gitu, seperti itu. Kemudian setelah menjadi invoice ini saya login pakai administrator ataupun sebagai merchandiser atau sebagai admin ya. Saya akan melakukan SPK, surat perintah kerja, ke divisi masing-masing. Contohnya saya akan melakukan surat perintah kerja ke divisi potong misalkan. Kita klik transaksi, kemudian klik lagi divisi, pilih SPK division, new. Kita pilih untuk divisi pertama itu divisi sampling dulu ya, divisi sampling. Bikin sampel dulu, tanggalnya tanggal sekarang. Setelah itu di sana ke siapa di divisi sampling ini, misalkan ke Bapak Sukamta. Permintaannya adalah mohon buatkan sampling. Kondisinya apa? Kalau boleh diisi boleh enggak. Setelah jadi nomor SPK-nya, kita masukkan barangnya. Barangnya yang kita butuhkan adalah, nah ini nomor invoice-nya kita pilih dulu ya. Nomor invoice kita pilih, kenapa? Agar ketahuan barang ini untuk nomor invoice berapa sih dibikinnya gitu. Karena tadi kan kita memang terkait dengan invoice. Kita klik nomor invoice-nya ini, kemudian tanggalnya tanggal sekian. Produknya apa nih? Produknya nih, di sini ada gamis, ada topi bundar. Oke, misalkan divisi sampling kita pilih yang gamis dulu. Gamis kita kuantitinya tadi kita minta 10, kita masukkan 10 lagi. Dengan ini apa tadi ya? Sutra atau apa ya? Saya lupa ya. Powol, saya lupa. Ya di sini gamis sudah di
berikan surat perintah kerjanya. Ini di invoice ini diperlukan adalah gamis 10 dan topi bundar 1. Ini untuk pengingat aja. Kemudian kita sekarang topi bundarnya masukin. Untuk nomor invoice yang sama, tanggalnya juga sama. Produknya topi bundar, perlunya hanya 1. Materialnya adalah drill submit. Nah, sekarang sudah ada 2 SPK untuk ke divisi sampling. Oke, ini sudah beres. Kita buat SPK-nya sudah beres. Bisa di print SPK. Ya, seperti itu ya SPK-nya ya. Ini bisa di print. Kita berikan ke divisi sampling. Sekarang saya akan masuk menjadi divisi sampling. Oke, di divisi sampling ini saya bisa lihat dari division, kemudian SPK division. Dia akan melihat, oh saya hari ini ternyata ada ini ya, ada SPK ya untuk invoice sekian. Nanti kalau misalkan SPK-nya banyak, invoice-nya dari invoice beberapa, nanti di sini ada banyak nih. Invoice sekian, invoice sekian, invoice sekian, invoice sekian gitu ya. Kemudian bisa dilihat list produknya apa aja yang perlu dibikin. Oh, topi bundar saya butuh bikin 1, gamis butuh bikin 10. Seperti itu. Nah, ketika sudah menerima SPK, otomatis bagian sampling ini akan membuat hasil, ya akan membuat produk. Kemudian ketika hasilnya sudah ada, dia akan masukkan ke database bahwasanya dia sudah membuat sesuatu. Klik transaksi, division lagi, kemudian hasil produksi atau surat jalan masuknya. Di sini ya, menu yang ini. Di sini ada 2 pilihan, ada surat jalan masuk dan ada hasil produksi. Oke, yang pertama hasil produksi ya. Karena dia sudah membuat topi bundar, misalkan dia pilih dulu invoice nomor berapa, divisi sampling, submit, sudah menjadi nomor dari nomor hasil produksinya. Kemudian sekarang masukkan barangnya. Oke, yang pertama gamis dia buat 10 buah. Submit. Ketika disubmit, otomatis akan tercreate barcode ya. Yang mana barcode ini nanti bisa ditempel di masing-masing produk untuk tracking. Gunanya barcode ini untuk tracking. Jadi kalau ada apa-apa bisa ketahuan, oh produk ini ternyata dari invoice yang sekian. Soalnya ada produk yang nyelip nih. Kita lihat, oh ini barcode-nya, barcode invoice yang mana ya? Nah, kita bisa lacak nanti. Ini agak lama ya, karena ini meng-create barcode juga. Dia tergantung dari kecepatan server dan tergantung kecepatan internet dari masing-masing perusahaan. Oke, telah selesai. Create-nya ini udah menjadi 10 buah. Gamis dengan barcode D20615000010090807 dan sebagainya. Ini bisa Anda langsung print satu-satu dengan klik print barcode di sini. Nanti dicetak di barcode label ataupun bisa klik sekaligus ya, klik print sekaligus. Jangan lupa jika ingin print di printer barcode printer, di sini di setting dulu paper size-nya. Bisa masuk ke 8x10 inch atau 3,5 x 5 inch, tergantung dari jenis kertasnya ya, jenis kertasnya seperti apa. Oke, jadi nanti ini disesuaikan saja dengan jenis kertasnya. Kemudian baru di print. Oke, kemudian setelah ini kita back dulu. Oke. Hasil produksi sudah kita buat. Nah, sudah masuk ke database. Otomatis di database nanti di transaksi di warehouse transaction nih. Di sini saya buka data baru. Ini sudah ada. Produk ini sudah tercreate 10 buah dengan barcode masing-masing ya. Kemudian sudah mendapatkan nomornya juga dan di sini keterangannya in berarti tandanya masuk ya. Masuk ke dalam stok. Ini masuk ke dalam stok. Stok mana? Yaitu stok dari gudang divisi sampling. Stoknya ada di gudang divisi sampling, jumlahnya 10 buah ya. Kalau kita lihat di report, kemudian di stok, saya buka data baru lagi. Di sini sudah ada gamis jumlahnya 10 buah, topi bundar masih 0 ya.
baju kaos nosi 0. Dan ini need to reorder karena kita tadi sudah memilih bahwasanya baju kaos minimal harus ada stok 10. Jadi ketika kurang dari 10 need to reorder. Sedangkan topi bundar kita belum masukin minimal stoknya. Jadi ketika dia 0 tidak ada peringatan. Oke, seperti itu. Nanti sekarang kita topi bundarnya kita create dulu ya. Saya masukin dulu untuk hasil produksi yang topi bundar. Atau kita disamakan saja produksi untuk invoice yang ini, cuman list produknya aja kita tambah ya, karena kan masih sama. Jadi sebenarnya invoice-nya masih invoice ini juga. Kita masukkan sekarang yang topi bundar. Topi bundar jumlahnya tadi cuma 1 yang disuruh, jadi kita bikin cuma 1, submit. Di sini topi bundar sudah ada 1, otomatis di sini juga kalau kita lihat, saya refresh, sini sudah ada juga topi bundar 1 buah ya. Yang lain tuh gamis-gamis ini topi bundar 1 buah dengan barcode sekian, dan di stok juga. Nah, topi bundar sudah ada 1, gamis adanya 10. Oke, seperti itu. Oke, hasil produksi telah dijelaskan. Sekarang hasil produksi ini akan kita kembalikan ke MD atau ke merchandiser atau ke admin ya. Jadi hasil produksi ini akan disetorkan dari divisi sampling ke divisi admin misalkan. Kita masuk ke transaksi, division, surat jalan keluar. Kita klik new, invoice-nya nomor ini kita pilih dulu. Kemudian to divisinya ke divisi mana? Karena kita akan ke divisi admin, maka kita pilih admin. Pengirimnya dari sampling, ini nggak usah dirubah ya. Penerimanya nanti di sana siapa ya? Mungkin adminnya siapa? Misalkan saya ya. Nanti yang nerima adalah saya misalkan. Ini apakah ada ekspedisi atau ada kendaraan khusus nggak? Misalkan ini akan dikirim ke admin, misalkan beda gudang ya. Divisi sampling nggak ada di gudang mana? Dikirim dengan menggunakan truk misalkan. Kan sih tulis truk dengan nomor polisinya berapa. Ini kalau ada berita acara silahkan diisi, kalau nggak ada ya udah. Kita submit. Nah, setelah surat jalan keluar ini tercreate nomornya, kita masukkan sekali lagi ya. Kita buat dulu nomornya, penomorannya, baru kita masukin list produknya. Selalu begitu ya. Sekarang barcode ini disesuaikan dengan hasil produksi tadi. Jadi kita nggak bisa bikin-bikin, nggak bisa buat-buat sendiri. Kalau kita misalkan coba-coba gitu, disubmit. Nah, ini ada keterangan no data, tidak ada data. Jadi kita nggak bisa coba-coba. Adapun nanti kalau misalkan barcode-nya diinput 2 kali, nanti di sini barcode duplikat gitu ya. Ada keterangan duplicated barcode gitu. Oke, saya lihat lagi karena saya tadi tidak hafal barcode-nya. Saya lihat lagi di sini. Oke, di sini ada, di sini juga ada ya. Yang misalkan ini ya. Barcode yang D200 ini. Oke, kalau di sini nggak bisa di copy. Jadi saya masuk lagi ke transaksi, division, hasil produksi. Saya lihat ke list product. Saya ngopi yang ini ya, topi bundar. Saya copy. Oke, sudah tercopy. Surat jalan keluar ini, saya masukin barcode yang barusan. Ini kalau misalkan pakai pakai scanner barcode scanner, ini langsung otomatis ketika di scanner, langsung ke submit ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti kita harus masukkan manual ke sini. Kayak barusan saya copy dulu, saya masukkan manual, bisa diketik, bisa dipaste ya, kemudian submit. Oke, sudah tercreate ya. Ini surat jalan sudah ada, topi bundar sudah keluar nih. Kalau kita lihat dari sini dari warehouse transaction, dari sini ya, dari stoknya kita lihat sekarang. Kayak topi bundar 0 ya, karena dia sudah hilang dari stok divisi sampling. Ini kan saya sedang masuk sebagai login divisi sampling, maka di divisi sampling topi bundar ini sudah hilang karena tadi kita sudah keluarkan melalui surat jalan keluar.
tapi gamis masih ada 10 nih. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat kalau misalkan gamis ini ya, saya keluarkan lagi. Saya keluarkan. Oke, saya keluarkan tadi gamis 1, topi bundar 1. Kita lihat hasilnya di sini. Ini stok topi bundar 0, gamis masih 10. Oke, sekarang topi bundar 0, gamisnya sudah 9, berkurang 1 ya. Oke, seperti itu contohnya. Tapi saya mau masukin dulu semua supaya benar-benar keluar semua. Oke, nggak semua sih ya. Kalau semua nanti kelamaan ya, karena ini kan langsung di server, jadi agak lama, nggak di lokal. Dan misalkan saya masukkan 4 gamis dan 1 topi bundar. Maaf, 3 ya, 3 aja. 3 gamis dan 1 topi bundar. Oke, ini sudah jadi surat jalan keluar. Kita kembali ke divisi admin ya. Karena ini sudah dikeluarkan ke divisi admin, kita kembali ke divisi admin. Oh, maaf, tadi pakai login saya. Oke, ini saya sebagai administrator, sebagai admin tadi yang memberikan tugas. Kemudian saya sudah menerima surat jalan keluar dari divisi sampling. Sekarang saya harus menerima, tidak begitu saja, tapi harus diterima dengan cara bukti dokumen otentik, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam sistem atau ke dalam database. Kita masuk ke transaksi, kemudian pilih division ini, masuk ke hak produksi SJ masuk, kemudian klik SJ masuknya, surat jalan masuknya, pilih invoice nomor berapa. Setelah itu adalah dipilih dari divisi mana, tadi dari divisi sampling, pengirimnya siapa, misalkan tadi yang ngirim adalah Dede. Saya submit. Sekarang kita masukkan ya list produknya ya. List produknya kita masukkan. Nah, sekali lagi di sini kita harus scan barcode. Kenapa? Harus ada bukti otentik, benar-benar memang barangnya diterima. Ya, tadi sudah dikeluarkan dari divisi sampling, tapi bisa jadi belum diterima kan? Nah, ini biar tidak ada saling salah menyalahkan gitu. Dia harus benar-benar di-scan lagi barcode-nya. Benar nggak barangnya sudah sampai gitu. Oke, kita masukin lagi, kita satu-satu tadi. Dari mulai ini dulu, topi bundar. Saya masukin. Oke, di sini insert data sukses. Misalkan terjadi kesalahan, misalkan ke scan 2 kali, misalkan ya, scan 2 kali. Ini kan topi bundar sudah masuk ya. Dengar D2006511000011 ya. Misalkan salah scan ke masukin lagi. Seperti ini hasilnya. Insert data valid ya. Jadi data udah nggak ada nih. Udah nggak ada lagi, ini udah masuk gitu. Dengan barcode yang seperti ini. Saya masukkan lagi yang kedua. Masukkan lagi yang ini. Oke. 3. Satu lagi. Ini. Oke. Oke, sini semuanya sudah masuk. Gamis sudah ada 3, topi bundar sudah ada 1. Kita lihat di stok ya. Kita lihat di stok sekarang, stok kita. Ini divisinya divisi admin ya. Tadi kan stok dari divisi sampling, kita divisi admin. Search. Nah, di sini udah ada topi bundar 1, gamis 3, udah benar ya. Kalau pengen lihat keseluruhan stok, maka pilihnya all ya. All ini keseluruhan stok. Dari divisi semuanya.
Nah, dari divisi semuanya ada gamis 10, ada topi bundar 1. Tapi kita kan di sini masih umum. Kita nggak tahu ada di divisi mana sih topi bundarnya. Nah, kita bisa pilih di sini. Ternyata sekarang sudah ada di divisi admin topi bundarnya. Tapi gamis baru nyampe 3 di admin. Yang lainnya ada di divisi sampling. Nah, yang 7 lagi ada di divisi sampling ya, seperti itu. Misalkan kita masukkan sebuah barcode. Misalkan kita masukkan ke sebuah barcode yang mana barcode ini belum masuk, belum dikeluarkan oleh oleh divisi sampling ya. Seperti ini saya masukkan barusan 007. Ini kan belum dikeluarkan oleh divisi sampling. Tapi ternyata sudah barangnya udah ada di divisi admin, tetap bisa masuk ya, tetap bisa masuk karena memang kita ngambilnya adalah data real. Memang ada realnya barang itu sudah ada di divisi admin gitu. Jadi memang walaupun di divisi surat jalan keluar belum dimasukin, mungkin dia lupa. Tapi pada dasarnya adalah sudah masuk ke divisi ini apa namanya admin. Maka tetap di sini bisa masuk insert data sukses ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal diperbaiki saja. Tinggal diperbaiki di divisi samplingnya, nanti silahkan diperbaiki oleh divisi samplingnya, ditambahin bahwasanya di surat jalan nomor sekian dia tinggal tambahin lagi ada barcode ini yang belum dimasukin ke surat jalan keluar. Kalau di sini tetap nanti ya, di sini jadinya gamisnya ini divisi sampling ya, divisi sampling gamisnya masih 7 tuh karena tadi memang belum keluar dia. Kemudian di divisi admin gamisnya sudah ada 4 ya. Karena memang di divisi admin gamis memang sudah dimasukkan 4. Sedangkan di divisi sampling dia tadi seharusnya masukin 1 lagi tapi dia lupa. Kelupaan nggak dimasukin 1 lagi. Jadi tetap dianggapnya ada 7 di sana padahal mah udah yang 1 udah masuk ke admin ya. Nah, ini bisa dikoreksi nanti apa namanya? Bisa dikasih tahu bahwasanya ini nggak sesuai dengan surat jalan. Misalkan gini, nanti kan ada surat jalan, ketika surat jalan keluar itu kan di print ya. Nanti printan ini dicocokkan dengan hasil di sini. Loh kok ini barangnya ada, saya nyekan ada 1, 2, 3, 4, 5 loh, ada 5 lah. Sedangkan tadi Anda di surat jalan keluarnya cuma ada 3 nih gamis. Sedangkan di sini gamisnya ada 4. Jadi kamu belum masukin yang nomor ini nih, yang D2007 ini belum masukin. Nanti bisa dikasih tahu di divisi samplingnya. Nah, ini tugasnya yang nerima nanti. Tugasnya yang nerima barang harus benar-benar hati-hati dicocokkan dengan barang, jumlah barang dengan surat jalannya ya, dengan surat jalan print-printannya harus dicocokkan sehingga bisa memberitahu ke divisi yang si pengirim tadi kesalahannya di mana, biar mereka memperbaiki. Seperti itu ya. Atau untuk mencegahnya bisa aja sih jangan dulu dimasukin, ini di delete dulu misalkan. Jangan dulu dimasukin untuk mencegah stoknya jadi aneh misalkan. Jadi ini jangan dulu dimasukin. Itu hanya untuk pencegahan. Tapi pada dasarnya sistem ini tidak seperti itu. Sistem ini akan mencatat real barang itu ada berapa, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita tadi sudah membahas hasil SPK, surat perintah kerja ke divisi tertentu, kemudian dari divisi tersebut menghasilkan hasil produksi tertentu dimasukkan ke dalam sistem, kemudian setelah dimasukkan ke dalam sistem dia mengeluarkan barang tersebut ke divisi yang lain. Kemudian dari divisi yang lain lagi menerima surat jalan masuknya. Oke, di sini sudah lengkap satu siklus. Ini bisa digunakan di semua divisi ya. Setelah itu adalah kita update invoice. Tadi kita tahu bahwasanya invoice ini baru pembayaran pertama kali ya, baru 500.000 ya. Kita akan melunasi, maka kita klik lagi payment. Ini saya close dulu sebentar biar tidak penuh. Kembali ke divisi ke payment, kita akan melunasi ya. Kita lunasi, sekarang klik lagi new. Oke, kita lunasi sekarang ya. Cuman ini nanti jadi nomornya berbeda, nomor pelunasan. Ini nomor pelunasan berbeda. Ini kan DP tadi 001, sekarang 02 ya. Kita klik yang ini, list paymentnya. Kita akan lunasi dengan saldo. Dengan saldo misalkan kita submit ya, kita akan lunasi semuanya, submit. Oh, saldonya kurang. Maaf, saldonya kurang. Harus ditambah lagi ya. Saldonya kurang. Sebentar.
Kita lihat dulu saldonya tadi. Transaksi. Tagihannya ini 2.230 ya. Oh ya, saldonya kurang ya. Kita tambah dulu ya saldonya ya. Atau kita buat bukan dengan saldo. Misalkan kita buat dengan cara transfer bank. Transfer bank 2.230.000 ya. Dengan transfer bank, kalau misalkan di sini nanti lebih, ini kan 303 juta misalkan. Nanti otomatis ada enggak ya. Kita paskan aja 2.230. Ini akan masuk ke Bcash 2.230.000. Submit. Nah, ini bisa di-print. Bisa di-print kwitansinya. Ini kwitansinya bisa kita print, bisa dibentuk kalau misalkan ingin jadikan bentuk PDF berarti di-printnya seperti ini. Ini di-print, kemudian pilihnya di sini save as PDF ya. Kalau di Google Chrome yang terbaru itu Anda bisa langsung save ke as PDF ya. Sebagai PDF. Nanti ini kalau sudah jadi PDF bisa langsung dikirimkan melalui email. Begitu juga di sini kwitansi ini sama bisa sebagai SPDF ya. Ini di sini ada terbilangnya 2.230.000. Oh, dolar, maaf. Oh, ini tadi ya. Ini belum kita rubah ya, ini masih dolar nih ya. Ini seharusnya rupiah. Gitu. Mungkin Hasan ini kita lihat dulu. Hasan ini apakah dia dolar ataukah rupiah? Kita lihat di master customer. Hasan. Oh iya nih. Hasan ini dia currency-nya dolar ya. Salah ya, seharusnya rupiah. Kita rubah jadi rupiah. Oke, makanya tadi tagihannya jadi dolar ya. Iya, ini tadi tagihannya jadi dolar. Ya, ini pembayarannya saya delete dulu aja. Saya delete karena ini kan tadi dolar. Nah, ini juga, ini costnya tadi dijadinya dolar juga ya. Oke, karena ini tadi costnya dolar, saya delete dulu dolarnya. Dolar, oke, saya delete. Terus kemudian ininya saya delete lagi juga. Ini tadi dolar semua nih. Oke, saya ulangi. Bentar. Tagihannya masih bentuk dolar ya. Ini seharusnya rupiah. Kita lihat. Oh, dari awal kita sudah pakainya dolar nih ya. Tadi udah kepalang ya, dari awal kita pakainya dolar nih. Karena tadi memang invoice-nya kita bikinnya dolar. Oke, ini kalau sudah begini nggak bisa dirubah. Paling kita bikin baru. Oke. Karena ini udah kepalang, berarti paymentnya sudah ya. Jadi paymentnya kepaksa kita bentuknya dolar. Oke, misalkan bentuknya adalah transfer bank. Ini sekian. Oke, ini sudah lunas sekarang. Oke, di sini sudah kelihatan bahwasanya payment sudah sesuai ya dengan tagihan amount-nya ya. Jadi piutangnya kosong. Ini udah selesai. Otomatis kalau kita print, oke, di sini balance payment-nya 0. Dalam artian dia tidak punya utang. Tapi kalau misalkan dia punya utang, nanti di sini balance payment-nya ada angka tertentu ya. Depositnya berapa? Dia sudah misalkan tadi 500.000, maka di sini nanti tagihannya tersisa berapa gitu ya. Karena ini sudah lunas, maka di sini jadi 0. Oke, jadi
Demikian kalau misalkan ingin cek stok, Anda bisa melakukannya di report stok ya. Jika ingin melihat transaksi dari warehouse-nya, Anda bisa melakukannya di transaction, kemudian pilih warehouse transaction. Di sini ya, akan tercatat semua divisi-divisinya. Ini divisi admin, masuk ke divisi admin, masuk ke divisi admin, masuk ke divisi admin. Ini keluar dari divisi sampling, keluar dari divisi sampling. Ini akan tercatat semua history daripada pengeluaran ya. Pengeluaran pemasukan ke gudang. Ini akan tercatat semua. Di sini bisa select produknya apa, kemudian bisa di search dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Demikian tutorial terakhir dari transaksi ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi kami di PT Gates ke Bapak Sandy atau ke saya sendiri, Ihsan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.